Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arhamana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa budiman cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan segala makhluknya yang ada di jagat raya ini. Allah muliakan kita jemaah dimiliki Allah Subhanahu wa taala asbab iman dan akal kita. Kemudian Allah membimbing kita lewat firman-Nya, ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak kalah pentingnya Allah memuliakan kita dengan memberi rahmat dengan hadirnya kedua orang tua kita yang saleh dan salehah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, birrul walidain. Bagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita yang dia punya peran penting terhadap kesuksesan kita. Mulai dari bayi kita lahir, dari alam kandungan, kita terus dikontrol. Andai kata ibunda kita sakit, datang ke dokter memeriksa kita. Bagaimana perkembangan janin dalam rahimnya, sehingga ibunda kita melahirkan kita dalam keadaan selamat, normal, tanpa kekurangan suatu apapun. Usaha kedua orang tua kita yang memuliakan kita sehingga kita lahir di jagat raya ini, yaitu di dunia ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peristiwa dalam sejarah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika ada orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, li abi dainun." Ayahku berutang kepadaku ya Rasulullah, dan dia belum melunasinya hingga saat ini ya Rasulullah. Sehingga dia laporan ini diterima oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tuanya. Ihmil abuka, bawa ayahmu ke sini. Dikala ayahnya datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahnya sambil menunduk dan malu dan menangis. Ditanya oleh Rasulullah, "Apa betul engkau berutang kepada anakmu?" Lalu ayah ini sambil sedih mengeluarkan linangan air mata di pipinya. "Ya Rasulullah, ana al-yawm kama tarani, zahabal basari wa dha'fa 'azmi." Ya Rasulullah, aku hari ini ya Rasulullah sebagaimana engkau lihat, tubuhku sudah mulai lemas, mataku sudah mulai kabur ya Rasulullah. Aku meminjam sedikit uang, harta pada anakku untuk memenuhi kehidupanku hari-hari ya Rasulullah. Dulu dikala dia kecil, aku gendong, aku beli apa yang dia minta. Kadang sesuatu yang tidak mampu ku beli, aku hutang supaya memenuhi permintaan anakku. Tapi hari ini ya Rasulullah, aku sebagaimana engkau lihat, aku sudah lemas, tulang-tulangku tidak mampu bekerja sebagaimana pada waktu aku masa muda dulu. Maka menangislah Rasulullah. Maka Rasulullah manggil, "Ta'al walad, sini kamu depanku," kata Rasulullah. Sehingga Rasulullah katakan, "Keputusanku anta wa malika li abika." Kata Rasulullah, "Kamu dan hartamu milik ayahmu. Irji, pulang," kata Rasulullah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya kisah ini bagi kita. Seorang orang tua
Orang tua kita, ibu dan bapa kita tidak pernah menulis, menghitung apa yang telah dia berikan kepada kita. Tapi kita kadang-kadang menulis, mencatat apa yang kita berikan kepada orang tua kita. Bahkan kadang-kadang kita menghitung dalam perbagian ahli waris, dalam mawaris. Dikala orang tua kita tiada, kita mencatat catatan ini, mengatakan ini hutang ayah, hutang ibu kepada saya. Kalau kita feedback balik ke belakang, waktu kita mulai dalam kandungan hingga kita lahir ke dunia ini, dia menyengkolahkan kita sehingga kita dewasa menjadi orang sukses. Siapa yang sangat berjasa kepada kita? Tidak bisa kita menafikan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tualah yang sangat berjasa dalam hidup kita. Maka Rasulullah katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemuliaan Allah sangat tergantung kepada keridaan orang tua, dan murkanya Allah sangat tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka coba lihat dalam kehidupan kita hari-hari. Kita perhatikan kalau ada orang yang marah sama ibu atau ayahnya sudah lama berjalannya, dia tidak mau minta maaf atas kesalahannya. Cekcok pertengkaran dengan ibu, tidak bisa hidup dia satu rumah dengan ayah bundanya. Maka tidak bisa kita nafikan orang ini di dunia Allah beri kepapaan, kefakiran kehidupan. Tidak cukup dalam memperoleh harta. Kemudian rakus dalam kehidupannya, terus dihadapi oleh masalah-masalah. Kalau kita tarik benangnya jamaah, saya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebab orang ini durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka kita yang hari ini masih diberi sisa usia kita, berbaktilah kepada kedua orang tua kita, karena jasa kedua orang tua kita, setetes darah yang keluar dari rahim ibunda kita, tidak mampu kita balas dengan miliaran harta yang kita miliki hari ini. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nasihat ini punya makna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.